骨，想要焚诀你还不够资格。药尘，既然你不修炼焚诀，给我交出来！ Setelah persaingan sengit kompetisi Menara Pil selesai, Xiaoyan pun bersama tetua Yezong dan Xinlan kembali pulang menuju penginapan klan Ye. Siang berlalu malam pun tiba. Mereka semua pun merayakan sebuah pesta besar atas kemenangan Xiaoyan yang telah berhasil meraih juara 1. Raut wajah gembira tetua Yezong dan para tetua klan Ye terus diunggahkan kepada Xiaoyan selaku mengucapkan terima kasih karena telah bersedia dan menyelamatkan klan Ye. Setelah beberapa hari kemudian, informasi kompetisi Menara Pil pun sudah tersebar luas. Klan Ye yang tadinya menjadi perbincangan hujatan, sekarang telah menjadi terkenal dan dihormati semua orang. Begitu juga tentang kekuatan dan kehebatan Xiaoyan. Ribuan orang sudah mengetahui tentang kejeniusannya. Karena tidak menyangka, seorang pemuda tampan yang tadinya diremehkan bisa saling berhadapan dengan Cao Ying, bahkan meraih kemenangan. Di sisi lain, Xiaoyan yang sudah gugup mendengarkan perbincangan semua orang, dia pun memutuskan untuk berlatih sepanjang hari. Kemudian singkatnya malam pun tiba. Xiaoyan pun di halaman duduk bersila dengan tujuan untuk memahami kembali teknik segel tangan spiritual Menara Pil yang dia pelajari dari Cao Ying. Kemudian Mang Oyen pun menenangkan pikiran nafsu dan batinnya. Suara angin berhembus lembut di telinganya, seakan-akan alam sekitar seperti menyatu dengan dirinya. Namun di balik keheningan itu, tiba-tiba datanglah aura hitam pekat menghampirinya. Xiaoyan yang tadinya sedang menenangkan nafsunya, tiba-tiba sedikit panik melihat aura gelap itu mengelilingi dan mengurung ruangannya. Xiaoyan pun merasa familiar dengan aura gelap ini, di mana aura jahat yang mengekang ini tidak lain dan tidak salah adalah aura menjijikkan milik aula jiwa. Xiaoyan pun langsung berdiri dan tanpa banyak basa-basi langsung berkata, "Keluarlah kalau berani." Kemudian setelah itu, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa jahat menggema ruangan. Aura kabut hitam menggumpal di satu tempat dan tiba-tiba muncullah seseorang, sambil mengatakan, "Apakah kau murid dari bajingan Yao Chen itu?" Rasa kaget luar biasa dipenuhi diri Xiaoyan. Sungguh tidak disangka bahwa yang datang ternyata adalah sesepuh dusun aula jiwa. Bahkan melihat dari kekuatannya, sepertinya dia memiliki status luar biasa, yang mungkin menjadi salah satu tetua di aula jiwa. Kemudian Xiaoyan yang mendengar nama gurunya disebutkan kasar, tiba-tiba dipenuhi ribuan pertanyaan dengan kedatangannya. Apalagi melihat ekspresi murka dan bencinya, membuat Xiaoyan bertanya-tanya, ada hubungan apakah antara tetua aula jiwa ini dengan Yao Chen gurunya? Dengan sangat tegas, Xiaoyan pun langsung berkata, "Siapa kau dan apa maksud dari perkataan kasarmu itu?" Sesepuh aula jiwa itu pun menjawab, kalau dia adalah Mugu, saudara seperguruan bersama dengan Yao Chen, bahkan dulunya mereka adalah teman yang sangat akrab. Namun sayangnya itu hanyalah masa lalu, di mana sekarang hanyalah berisi kebencian dan dendam di antara mereka. Bukan hanya itu, sesepuh Mugu juga berkata bahwa Yao Chen telah mencuri teknik mantra api pembakaran miliknya, bahkan memfitnah dirinya, sehingga membuat dirinya diusir dari perguruan. Xiaoyan yang mendengar penjelasan sesepuh Mugu itu, tentu saja tidak mempercayainya sedikit pun. Apalagi sekarang dia adalah orang dari aula jiwa, sehingga yang Xiaoyan rasakan sekarang hanyalah kemarahan dendam darah yang dipenuhi kebencian tak terhingga. Kemudian tanpa banyak basa-basi sesepuh Mugu itu pun langsung mengancam Xiaoyan untuk menyerahkan teknik mantra api pembakaran yang diberikan Yao Chen. Namun Xiaoyan menolak dengan sangat keras dan lebih memilih bertarung sampai mati daripada harus mengkhianati gurunya. Aura kemarahan pun dipenuhi mereka berdua, di mana ini menandakan kalau pertarungan sudah tidak bisa dihindari. Kemudian akhirnya terjadilah pertarungan sengit besar-besaran antara sesepuh Mugu melawan Xiaoyan.